McDonald. Siapa yang tidak kenal dengan McDonald? Sebuah waralaba restoran cepat saji yang hadir hampir di seluruh dunia dengan total gerai mencapai lebih dari 37.000 unit. Namun, apakah kalian tahu bagaimana McDonald bisa berkembang dan menjadi salah satu restoran nomor 1 di dunia? Siapa pendiri sebenarnya dan bagaimana kisahnya? Hai para penduduk bumi, berikut adalah film berdasarkan kisah nyata yang mengangkat sejarah dari Ray Kroc, seorang sales mesin milkshake berumur 52 tahun yang pada akhirnya berhasil membangun kerajaan waralaba terbesar di dunia. Dan film ini berjudul The Founder. Kisah dimulai pada tahun 1950-an, di mana kala itu Ray Kroc hanyalah seorang sales mesin susu kocok yang telah berusia 52 tahun. Pada masa itu, Ray terus berkeliling dari kota ke kota untuk menawarkan mesin milkshake-nya ke berbagai restoran cepat saji. Dan tidak jarang, penawarannya mendapatkan penolakan. Terkadang Ray juga mencoba memesan makanan dari restoran-restoran yang dia kunjungi. Namun semuanya memiliki pelayanan yang bisa dibilang cukup buruk. Mulai dari penyajian makanan yang mencapai waktu lebih dari 20 menit, hingga sajian yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh Ray. Hingga sampailah pada suatu hari, Ray menerima kabar dari sekretarisnya yang bernama Juni mengenai adanya restoran bernama McDonald yang memesan 6 mesin milkshake sekaligus. Dan tentu saja, hal itu membuat Ray ragu-ragu. Dia pun memutuskan untuk menghubungi sendiri restoran yang bernama McDonald itu. Setelah memastikan langsung, Ray justru semakin terkejut ketika pemilik restoran yang bernama Dick serta Mac menaikkan pesanan mereka menjadi 8 unit. Mendengar hal ini tentu membuat Ray menjadi penasaran dengan restoran seperti apa yang membutuhkan mesin milkshake sebanyak itu. Tanpa pikir panjang, dia pun berangkat menuju ke San Bernardino, California. Sesampainya di restoran bernama McDonald, Ray mendapati pemandangan yang tidak biasa, di mana sebuah restoran cepat saji memiliki antrian pengunjung yang cukup panjang. Sementara untuk menjawab rasa penasarannya, Ray pun ikut melakukan antrian dan memesan 3 menu makanan sekaligus. Di sini, Ray kembali dikejutkan dengan pesanannya yang selesai kurang dari 30 detik. Tentunya hal ini membuat Ray menjadi terheran-heran, karena selama ini belum ada restoran cepat saji yang bisa memberikan pesanan dalam waktu sesingkat itu. Ray kemudian duduk di bangku sekitar dan memandangi wajah-wajah bahagia para pengunjung yang sangat menikmati burger lezat dari restoran ini. Tidak lama kemudian, Ray dihampiri oleh tukang bersih-bersih yang ternyata adalah salah satu pemilik restoran bernama Mac. Setelah memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud kedatangannya atas pesanan 8 mesin mixer, Ray kemudian diberi kesempatan untuk masuk dan melihat dari dalam bagaimana restoran ini bisa dengan sangat cepat memproses pesanan. Di sini Ray juga bertemu dengan pemilik kedua sekaligus saudara dari Mac yang bernama Dick. Dan karena terkesima dengan kinerja dari dapur restoran ini, Ray kemudian mengundang McDonald bersaudara untuk makan malam dan meminta mereka menceritakan awal mula kisah perjalanan mereka hingga terciptanya restoran McDonald. Dan Mac serta Dick pun memulai cerita, di mana pada awalnya setelah bisnis bioskop mereka mengalami kebangkrutan, mereka memutuskan untuk membuka gerai hotdog yang bisa dibilang cukup lancar. Namun, karena waktu itu wilayah Arkadia memiliki ekonomi yang buruk, Mac serta Dick lantas memindahkan restoran mereka ke San Bernardino, lalu memberi nama restoran mereka menjadi McDonald dengan menu awal sebanyak 27 macam. Dan pada tahun 1940, karena seringnya kesalahan pesanan serta waktu tunggu yang cukup lama, McDonald merubah menu mereka menjadi hanya 3 macam, yaitu burger, kentang goreng, serta minuman ringan. Dan singkatnya, Dick serta Mac pergi ke lapangan tenis dan mulai menggambar denah dapur restoran sesuai ukuran yang sebenarnya untuk mendapatkan desain serta sistem penyajian yang cukup efisien, dengan meminta para karyawan untuk memeragakan secara langsung pekerjaan di dapur. Lalu, setelah beberapa kali mengganti desain, mereka akhirnya menemukan sistem dapur yang sangat efisien dengan waktu penyajian kurang dari 30 detik, yang mereka sebut dengan speedy system. Keesokan harinya, Ray kembali mendatangi McDonald bersaudara, lalu menyampaikan keinginannya untuk menjadikan restoran McDonald sebagai waralaba yang tersebar di seluruh dunia. Namun, permintaannya dengan tegas ditolak oleh Dick serta Mac, karena sebenarnya mereka berdua pernah menerapkan sistem waralaba di 5 tempat yang berbeda. Namun, karena kurangnya quality control untuk kebersihan serta tanggung jawab dari pengawas yang ditugaskan, 5 waralaba itu pun akhirnya ditutup. Karena bagi McDonald bersaudara, lebih baik memiliki satu restoran yang luar biasa daripada memiliki 50 restoran dengan pelayanan yang biasa saja. Di sini Ray sempat tertarik dengan lukisan konsep dari restoran McDonald yang dinamai oleh Dick sebagai lengkungan emas dan pernah diterapkan di satu restoran yang ada di kota Phoenix.
Merasa konsep tersebut memiliki potensi, Ray kemudian berangkat menuju Phoenix untuk mengamati desain lengkungan emas secara langsung. Kembali ke rumahnya yang ada di Illinois, Ray mengungkapkan ketertarikannya untuk berinvestasi dengan restoran McDonald kepada istrinya yang bernama Ethel. Sebenarnya, Ethel adalah istri yang baik yang selalu mendukung Ray saat jatuh dan bangun. Namun, karena Ray yang terlalu sibuk bekerja untuk mengejar ambisinya, hal itu pun membuat Ethel merasa bahwa waktu untuk menikmati saat-saat bersama telah hilang di keluarga ini. Ya pada akhirnya, percakapan mereka berdua pun berakhir dengan pertengkaran. Sorry, wrong word. I've done nothing but support you. Oh, look, I'm sorry. No. Hari berikutnya, Ray pun kembali berkeliling menawarkan mixer ke beberapa restoran. Namun lagi-lagi berakhir tanpa hasil. Dalam perjalanannya, Ray mendapatkan ide dari dua tempat yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Dua tempat itu merupakan gereja dan pengadilan, di mana gereja memiliki ciri khas berupa salib, sedangkan pengadilan memiliki ciri khas berupa bendera. Dari ide itulah, Ray kemudian mendatangi Mike serta Dick untuk membicarakan lagi tentang waralaba sembari memaparkan gagasannya mengenai ciri khas dari McDonald yang berupa lengkungan emas. Yang mana lengkungan emas memiliki kesamaan dengan gereja dan pengadilan, yang dianalogikan bahwa McDonald bisa menjadi gereja baru bagi keluarga-keluarga di Amerika yang memberi santapan rohani dan jasmani. Mendengar gagasan itu, Max serta Dick pun akhirnya setuju dan mengizinkan Ray mengembangkan waralaba McDonald, namun dengan kontrak terikat serta persyaratan-persyaratan yang ditentukan, karena Max dan juga Dick tidak ingin kesalahan sebelumnya terjadi lagi. Let's get to work, boys. What's the first step? Just leave that to me. Dengan membawa proposal konsep McDonald, Ray kemudian mendatangi beberapa bank untuk mendapatkan pinjaman dana. Walaupun beberapa bank sempat menolaknya, namun pada akhirnya Ray mendapatkan bantuan dana dengan menjaminkan sertifikat rumah yang ada di Illinois tanpa sepengetahuan istrinya. Ray kemudian menyewa sebuah lahan di Illinois dan mulai membangun waralaba restoran McDonald pertamanya yang diawasi langsung oleh Ray. Dan di sini juga Ray mendapatkan koki terbaik pertamanya yang bernama Fred Turner. Hari-hari berikutnya, Ray mencoba memperbaiki hubungan kepada sang istri dengan mengajaknya bersama pergi ke klub dan berkumpul dengan kerabat-kerabat yang lain. Di sini Ethel mendukung Ray untuk memperkenalkan bisnis waralabanya kepada para kerabat yang kebanyakan adalah kalangan konglomerat. Alhasil, dalam 1 bulan, Ray berhasil menambah 3 restoran McDonald. Akan tetapi, pada suatu hari, Ray yang mengadakan inspeksi mendadak justru mendapati bahwa restoran-restoran McDonald yang dikelola kerabat konglomeratnya sama sekali tidak memiliki quality control serta kebersihan yang tidak terjaga. Ditambah lagi, restoran-restoran itu menjual menu lain di luar menu yang seharusnya. Menyadari hal ini, Ray pun marah besar dan memutuskan untuk mengakhiri kontrak serta berhenti berkumpul bersama kerabat-kerabatnya. What's his problem? He's a pain in the ass is what he is. Right back at you, Ray. Hingga pada suatu hari ketika Ray sedang kembali ke kantornya, dia mendapati kehadiran seorang sales Alkitab bernama Leonard yang sedang menawarkan barangnya kepada Juni. Disinilah Ray akhirnya berpikir untuk menawari waralabanya kepada Leonard, seorang biasa yang sungguh-sungguh untuk bekerja dan mencari nafkah. Dan benar saja, restoran yang berada di bawah kontrol Leonard memiliki kualitas seperti yang diharapkan oleh Ray. Dan sejak saat itu, Ray pun terus menawarkan waralaba McDonald kepada keluarga-keluarga kelas menengah ke bawah. Karena Ray yakin orang-orang seperti inilah yang bisa diajak kerjasama dengan sangat baik, serta menjamin akan kualitas dari restoran McDonald. Come on, let me see some hands. There you go. Who else? Pada akhirnya, Ray pun berhasil memperluas waralaba McDonald hingga ke berbagai penjuru wilayah bagian, serta mengangkat Fred Turner sebagai asisten pribadi untuk menemaninya terbang ke Minnesota. Dalam perjalanannya memperluas bisnis ke Midwest, Ray bertemu dengan seorang investor bernama Rolly yang juga berminat untuk membeli waralaba McDonald dari Ray. Dan di sini jugalah Ray secara diam-diam jatuh cinta pada pandangan pertama dengan istri dari Rolly yang bernama Joan. All over town. Sounds pretty good. Hingga pada suatu saat, Ray menerima laporan dari Juni bahwa mereka telah kehabisan modal dikarenakan profit yang tidak seimbang. Menyadari hal itu, Ray kemudian menghubungi Max serta Dick untuk menegosiasikan permintaan kenaikan profit sebesar 3,5% dari profit sebelumnya 1,4%. Namun dengan tegas, Dick menolak permintaan tersebut dan tetap mempertahankan perjanjian kontrak tertulis yang ditandatangani sendiri oleh Ray. Di sisi lain, Fred memberitahu Ray bahwa mesin pendingin es krim mereka lah yang menjadi momok utama dalam keuangan.
karena mesin itu memerlukan biaya yang bisa dibilang cukup besar. Ditambah lagi, ketika pulang ke rumahnya, Ray menerima kabar dari istrinya bahwa pihak bank beberapa kali menghubungi untuk menanyakan keberadaan Ray. Dan atas hal itu, kini Ethel akhirnya tahu bahwa Ray telah menggadaikan sertifikat rumah mereka kepada bank serta menunggak pembayaran selama 3 bulan. We could lose everything. Berikutnya ketika mengadakan pertemuan dengan Rolly serta Joan, Ray menerima tawaran produk baru berupa susu kocok instan yang bisa menjadi jalan keluar bagi restoran McDonald untuk menggantikan mesin pendingin dan memangkas biaya pengeluaran. Dan setelah mencoba produk susu instan yang rasanya tidak jauh berbeda dengan susu kocok yang asli, Ray pun berminat untuk menerapkan produk tersebut ke seluruh waralaba McDonald. Akan tetapi ketika menyampaikan ide produk ini ke McDonald bersaudara, lagi-lagi Ray menerima penolakan dari Dick yang tetap ingin mempertahankan keberadaan susu kocok asli di restoran McDonald. Sampai pada suatu hari ketika Ray berada di bank untuk meminta perpanjangan waktu pembayaran, tanpa sengaja dia bertemu dengan Harry Sonneborn, seorang ahli keuangan yang saat itu bekerja pada suatu perusahaan. Di mana Harry yang sempat mendengar masalah keuangan Ray lantas mengajukan diri untuk membantu Ray menemukan apa yang tidak beres dari bisnis waralaba McDonald-nya. Singkat cerita, setelah memperlihatkan jurnal buku besarnya, tidak butuh waktu lama bagi Harry untuk menyadari bahwa Ray bukan sedang berbisnis restoran, melainkan berbisnis properti. Hal ini disebabkan tanah yang digunakan untuk mendirikan restoran adalah lahan sewaan yang menyebabkan profit tidak berjalan dengan baik. Dan seharusnya Ray bisa menghasilkan uang dari kepemilikan lahan di mana restoran McDonald berdiri. Dengan cara membeli lahan tersebut, lalu menyewakannya kepada pewaralaba yang diwajibkan menyewa lahan hanya dari Ray sesuai dengan kontrak. Dengan begini, nantinya Ray bisa mendapatkan 2 keuntungan, yaitu pendapatan di awal di mana uang masuk sebelum bangunan berdiri, serta lebih banyak modal yang bisa digunakan oleh Ray untuk pengembangan berikutnya. Terlebih lagi, Ray juga memiliki kendali atas pewaralaba untuk membatalkan kontrak bila pewaralaba gagal memenuhi standar. Dan bahkan, Ray juga bisa terbebas dari kendali kontrak dengan Dick serta Mac. If I were to do this, the brothers, Yes. Pada akhirnya, Ray pun mengikuti saran tersebut, lalu menjadikan Harry sebagai konsultan keuangannya, serta mengubah nama perusahaannya menjadi Franchise Realty Corporation. Dan semenjak saat itu, perkembangan McDonald pun semakin melaju dengan pesat dan keuangan Ray secara perlahan mulai membaik. Look for the golden arches at McDonald's, the closest thing to home. Kabar mengenai berdirinya Franchise Realty Corporation ini jelas membuat Dick serta Mac menjadi gusar. Karena seharusnya jika ada perubahan apapun, Ray harus melaporkannya terlebih dahulu kepada mereka. Namun Ray segera menegaskan bahwa perusahaan yang dia buat berada di luar wewenang Mac serta Dick yang hanya memiliki kuasa penuh di dalam dapur mulai dari bawah atap sampai atas lantai. Di luar itu semua, McDonald bersaudara sama sekali tidak memiliki kewenangan apapun. He's buying the land. Our land? Dan berikutnya, Ray pun menerapkan susu kocok instan ke seluruh waralaba kecuali yang dikelola oleh Mac serta Dick untuk mengurangi biaya mesin pendingin. Ditambah lagi, hubungan antara Ray serta Joan semakin hari semakin bertambah dekat. Dan singkatnya, pada suatu hari ketika sedang makan bersama dan tanpa alasan apapun, Ray mengajukan perceraian kepada Ethel, seorang istri yang selama ini telah menemani Ray baik dalam suka maupun duka. Dalam perceraiannya, Ray juga menyerahkan rumah, mobil, serta asuransi kepada Ethel. Namun sama sekali tidak bersedia untuk sedikit pun memberikan saham bisnisnya kepada Ethel dan lebih memilih mati ketimbang melakukan hal itu. Ditambah lagi, Ray juga menyewa pengacara mahal yang diminta untuk melakukan hal apapun agar bisa membuat Mac serta Dick keluar dari bisnis waralaba McDonald, lalu merubah lagi nama perusahaannya menjadi The McDonald's Corporation. Tentu saja hal ini segera menyulut kemarahan Dick serta Mac. Namun, apa yang dikatakan oleh Ray berikutnya? Bisnis itu kejam, anjing makan anjing, tikus memakan tikus. Bila pesaingku tenggelam, aku akan mendatanginya dan menjejalkan selang ke mulutnya. Pernyataan tersebut seketika membuat Mac bersumpah untuk menuntut Ray keluar dari perusahaannya. Namun Ray segera menegaskan bahwa Mac tidak akan bisa memenangkan tuntutan karena kekuatan Ray berskala nasional, sedangkan Mac serta Dick hanya lokal. Mendengar hal itu, Mac pun jatuh lemas. Mac!
Ketika Meg serta Dick berada di rumah sakit, Ray pun datang. Namun alih-alih menjenguk Meg, Ray juga menyerahkan sebuah cek kosong kepada McDonald bersaudara. Yang sudah jelas bahwa Ray ingin membeli kepemilikan nama McDonald. Di sini Meg serta Dick yang sadar bahwa mereka tidak akan bisa memenangkan gugatan apapun, lantas mengajukan dana sebesar 2,7 juta dolar. Ditambah kepemilikan restoran di San Bernardino serta 1% dari saham McDonald yang akan dikelola oleh Ray nantinya. Pada akhirnya Ray pun menyetujui semua permintaan dari Meg serta Dick, kecuali 1% saham yang tidak akan tertulis dalam kontrak, namun hanya dengan berjabat tangan, di mana Ray juga berjanji akan memberikan royalti itu kepada McDonald bersaudara. Berikutnya, Meg serta Dick pun diwajibkan untuk melepaskan nama McDonald dari restoran mereka, serta dilarang lagi menjual makanan yang sama seperti menu yang ada di McDonald. Ray kemudian mengambil kesempatan ini untuk mendirikan restoran McDonald-nya sendiri tepat di depan restoran milik Meg serta Dick. Di akhir film dikisahkan bahwa di tahun 1970, Ray memiliki rumah baru di Beverly Hills, California, dan telah menikah dengan Joan. Sekretaris Ray yang bernama Juni akhirnya menjadi bagian dari kepemilikan McDonald Corporation dan menjadi wanita pertama yang diizinkan untuk bertransaksi di bursa saham New York. Fred Turner berhasil mengikuti Ray Kroc sebagai direktur senior dan berhasil memperluas operasi McDonald hingga lebih dari 100 negara. Sedangkan Harry Sonneborn menjadi presiden serta CEO pertama McDonald Corporation. Namun dia mengundurkan diri pada tahun 1970 karena berselisih dengan Ray Kroc. Dan semenjak saat itu, dia tidak pernah lagi mau membahas McDonald secara terbuka. Pernikahan Joan serta Ray tetap bertahan hingga Ray meninggal di tahun 1984. Dan Joan juga menyumbangkan sebagian besar harta mereka, termasuk 1,5 miliar dolar bagi sukarelawan dan ratusan juta dolar bagi National Public Radio. Dan terakhir, restoran McDonald yang ada di San Bernardino membuat resto milik Meg serta Dick menjadi bangkrut dalam kurun waktu 1 tahun. Serta royalti yang sempat dijanjikan oleh Ray melalui jabat tangan ternyata tidak pernah diterima oleh dua bersaudara itu, yang diduga royalti tersebut telah bernilai lebih dari 100 juta dolar per tahun. Dan kisah Ray Kroc pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar planet bumi tetap aman. Silahkan like video ini kalau suka, silahkan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.